Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Dewa Sengkuni atau Amin Rais lagi-lagi membuat tuduhan liar dan fitnah yang sangat keji terhadap Pak Jokowi ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan dengan adanya video ini, saya sih yakin ya Amin Rais ini sudah pantas gitu masuk bui, teman-teman. Karena tuduhannya ini loh sudah sangat berlebihan dan sudah sangat merendahkan Pak Jokowi. Dan semoga Pak Jokowi ya melaporkan Amin Rais juga ke polisi, teman-teman ya. Dan lagi Tifa, ini Tifa pikun atau pura-pura pikun, teman-teman. Karena apa yang dia omongkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan jejak rekamnya dibongkar oleh DJ Anak Jenderal dan juga Yohana. Yang konon kabarnya diduga Tifa ini merupakan pentolan dari HTI. Dan banyak komentar-komentar di akun X-nya yang menyebutkan Tifa ini ya juga pentolan HTI. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa komen dan ulasannya ya. Tapi ini ada juga video dari Bung Ade Armando yang juga ikut mengulas apakah Roy Suryo itu mengidap penyakit kejiwaan atau tidak. Karena ya tingkah laku dia selama ini agak aneh. Dan banyak orang-orang yang di sekitar Roy Suryo yang dulunya satu partai dengan dia itu menganggap Roy Suryo sudah sangat berubah. Waduh, apakah benar seperti itu, teman-teman? Nah, untuk menjawab itu, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Makanya nggak berani. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Hah? Pak Jokowi tidak punya ijazah SD sampai SMA. Bahkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM nggak punya. Loh, ini tuduhan Amin Rais ini luar biasa ini. Ini video kapan, teman-teman? Apakah ini video baru atau sudah beberapa minggu lalu? Nah, ada yang tahu nggak video ini, teman-teman? Wah, ini sudah kelewatan sih tuduhan Amin Rais, teman-teman. Masa ya seorang presiden, mantan presiden, itu nggak pernah sekolah gitu. Nggak ada ijazah SD sampai SMA. Sedangkan ijazah Pak Jokowi sekarang yang SMA dan juga UGM itu ada di Bareskrim Polri sedang dilakukan laboratorium forensik. Dan Amin Rais bilang Pak Jokowi nggak ada ijazahnya sama sekali. Dan tadi lebih parah dia bilang ijazah S1 Pak Jokowi yang dari UGM oplosan. Waduh, ini semoga video ini nyampe di kuasa hukum Pak Jokowi ya, biar dia dilaporkan juga. Ini bahaya orang-orang begini, teman-teman. Nah, ini kira-kira video kapan, teman-teman? Apakah ini baru atau sudah beberapa hari yang lalu gitu? Ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Waduh. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Seminar? Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Wow, Tifa sudah 3-4 tahun itu aksi bersama HTI dan juga FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Waduh, ada apa ini? Apakah memang Tifa ini pentolan HTI, teman-teman? Nah, ini saya ada beberapa komentar dari Twitter yang juga menyebutkan hal yang senada dengan yang disebutkan oleh Ibu DJ nih. Nah, saya perlihatkan, teman-teman ya. Nih, Dr. Tifa ini kader HTI yang telah dibubarkan Jokowi sehingga dendamnya menyentuh langit. Waduh, ubun-ubun panas 100 derajat Celcius. Salah satu kelompok HTI ini namanya Dr. Tifa. Manusia HTI berkedok dokter yang ingin NKRI pecah. Wah, ngeri sekali, teman-teman. Kamu Tifa yang bikin rusuh. Kamu stresnya sudah akut. Kebencian yang berasal dari kekecewaan karena HTI tempat dia bernaung dibubarkan. Jadinya dendam ke Pak Jokowi sampai ke ubun-ubun. Waduh, saya nggak yakin dia seorang dokter. Kok pikiran dan hatinya keras dan hitam bagai batu karang. Wah, ya juga ya.
Ini dokter spesialis penyakit kebencian merangkap tukang fitnah. Wah. Tifa itu mantan HTI, siap-siap masuk penjara agar mulutnya tidak sembarangan berbicara. Nah, kalau kita lihat tanggalnya ini beda-beda teman-teman. Yang paling atas tanggal 31, yang kedua tanggal 14 April 2024, yang bawah 15 Mei, yang paling bawah 12 Mei. Ini beda-beda nih. Ini tuduhannya dari orang-orang berbeda juga kayaknya nih. Wah, ngeri juga Tifa ya. Apakah benar Tifa pentolan HTI teman-teman? Apakah kalian percaya? Coba komen di bawah ya. Tapi ya patut dicurigai sih gerakan-gerakan dia selama ini. Apalagi fitnahan-fitnahan dia. Apalagi cuitan-cuitan dia di X itu yang selalu merendahkan dan ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Ya wajar-wajar aja sih kalau orang curiga ya kan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Si Tipa ini salah satu nih. Salah satu si Tipa, orang ya ini kan? Ya, yang ngotot pingin Pak Jokowi itu terguling kan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan extend. Itu saja. Jadi jangan putus asa. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Si Tipa begitu dipanggil pihak kepolisian langsung amnesia. Langsung pikun. Aduh, kasihan banget Tipa. Si Tipa ya. bilang, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya kerja seperti biasa. Amnesia si Tipa. Ngeles lagi Tipa. ya kan? Masa cepat kali kau amnesia? Kata si Tipa, sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri. Orang hostnya udah dipanggil kemarin kok. Dia menyatakan bahwasanya dia mengundang kau di podcastnya dia. Kau masa lupa kau? Kau tanya Panci. Mantos Panci, ingat? Kau tanya Panci ya kan? Dan pula Panci amnesia juga. Kata Tipa, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025, di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Aduh. Pikun. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Tidak dijawab. Ya nggak dijawab polisi lah. Polisi mau melihat kejujuran kau. Betul. Ternyata memang kau tukang bohong. Kalau seandainya nggak ada bukti sama polisi, nggak mungkin tanyanya kau. Betul, nggak mungkin kita. Udah ada videonya Tipa, jadi kau nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa amnesia kau. Ini mungkin ya, dia ini saking sibuknya melakukan pertemuan-pertemuan dengan gerombolan-gerombolan pembenci, saking sibuknya melakukan seminar-seminar, pertemuan-pertemuan untuk menggulingkan Pak Jokowi, untuk ngata-ngatain Pak Jokowi, untuk menuduh-nuduh Pak Jokowi jasa palsu, makanya dia lupa gitu, saking banyaknya gitu pertemuannya ya kan. Polisi lebih pintar dari kau. Kata Tipa, kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini, tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali. Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin dipanggil polisi kau. Peristiwanya saja apa tidak dijawab, apalagi buktinya apa. Udah ku bilang tadi, ya nggak mungkin polisi nunjukkan nama kau. Nanti kau ngelak juga, nanti aja. Pokoknya polisi udah tahu lah bahwasanya kau berbohong. Sabar Tipa, sabar. Lupa ingatan kau, amnesia. Kata Tipa, saya sebagai dokter kan harus ada barangnya. Tahu itu di kedokteran, ini di kepolisian beda. Ya, caranya beda kalau di kepolisian. Ngaku-ngaku dokter terus dia kan. Dokter apa dia sebenarnya nih? Dokter apa dia teman-teman? Ada nggak sih dia ngurus-ngurus pasien, edukasi kesehatan? Kayaknya nggak ada deh. Yang diusik keluarga Pak Jokowi aja terus. Tipa, ini kan masih penyelidikan, ya kan, masih mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kayaknya ini udah dapat ini penyidikannya, udah bisa dilanjut ke penyidikan. Nanti kalau di penyidikan baru dicarilah tuh ya kan, dikumpulkan dulu barang bukti, baru nanti kau dijadikan ditentukan tersangkanya siapa. Waduh. Ditanya-tanya begitu aja Tipa udah panik ya kan. Gimana kalau udah masuk penyidikan dan statusnya jadi tersangka? Waduh, mencret-mencret kau Tipa. Nanti kalau udah ditetapkan kau jadi tersangka Tipa, jangan pula kau sakit. Pergi pula kau nanti ya kan, kayak Segi keluar negeri berobat. Nggak taunya melarikan diri. Ya, agak-agak kau jaga kesehatan Tipa. Ya, medical check up udah aku bilang bolak-balik. Cek dulu jantung.
Kondisikan dulu. Makan yang Kan enak. tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba sakit. Payah nanti ngurusnya, lama kali proses peradilannya nanti. Selamat berjuang Tipa, aku yakin nggak bakal joren. Selamat berjuang Tipa. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya, Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri. Dan dia mempercayainya. Saya curiganya lagi-lagi teman-teman yang saya sampaikan ya. Saya curiganya tuh ya di luar dia mungkin gangguan kejiwaan kalau kata Ade Armando. Sepertinya mereka ini alat yang digunakan oleh orang-orang tertentu ataupun musuh-musuh negara ataupun pihak asing untuk membuat stabilitas politik kita itu tidak baik teman-teman. Dan mungkin mereka punya misi balas dendam gitu karena ormas-ormas yang mereka selama ini menjadi kawan HTI FPI itu kan sudah dibubarkan sama Pak Jokowi dan hanya Pak Jokowi yang berani membubarkan ormas itu teman-teman ya. Apakah mereka balas dendam ataupun masih kecewa karena dipecat sama Pak Jokowi ya kan, nggak dapat jabatan? Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Dengan kecuali datanya Jokowi ya kan? Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya bukan kita. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Coba dicek. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan? Iya kan? Emang bisa hilang? Emang bisa susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh. Ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Betul. Tindak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tindak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Kita penjara lihatin dia di luar, aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini,
Dengan hakim, kasus yang sama. Iya, gitu dengan ya? kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya, iya. Nah, terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Iya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik. 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada Undang-Undang ITE. Iya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang, 5 inisial tadi itu, kira-kira gimana kenanya itu? Nah, bentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Nah, ini saya dapat sebuah dokumen dari KPU. Ini profil calon presiden pasangan nomor urut 2, berarti ini tahun 2014. Nah, kan? Tadi kata Roy Suryo, dokumen Pak Jokowi di KPU hilang gitu ya kan, nggak ada profil calonnya. Nah, ini ada teman-teman. Ini saya ambil dari Google Drive KPU gitu. Dan linknya masih ada. Aduh, kasihan banget teman-teman ya. Ini buku Pilpres 2014. Kok Roy Suryo bilang hilang gitu. Nah, saya nggak yakin apakah dia memang ahli IT, ahli telematika, atau ahli film blue doang gitu ya kan. Gini, kan katanya juga ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa seberat-beratnya aja para gitu ya 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Atau kurung aja Roy Suryo dan kawan-kawan itu, penjarain aja sampai 2035 setelah Pilpres 2034 gitu ya kan, biar nggak ada gaduh-gaduh lagi gitu. Pusing, capek liatin mereka mulu teman-teman. Konferensi pers, live, nuduh sana nuduh sini. Pusing loh liat mereka ini. Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini ya. gitu. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang setiap hari kalian fitnah ijazahnya palsu, kalian caci maki, kalian hina, lihat. Turun tangan langsung, atasi serangan lalat yang bikin krisis jeruk karo di Sumatera Utara. Lah kalian yang setiap hari fitnah, apa kontribusi kalian untuk negara ini? Gaduh. Adu domba. Orang pas menjabat aja kerjanya tidur. Tidur ya kan. Indonesia Raya nggak hafal. Aduh. Stupa ya kan. Udah nggak menjabat ya, kerjanya fitnah orang, caci maki orang, hina orang. Sekarang giliran Pak Jokowi udah ngambil tindakan nyari kambing hitam. Dan Viti ini nanti pasti dikomenin anak abah gini. Alah itu cuman main presiden-presidenan. Iya juga sih. Presiden-presidenan dasmu. Pak Jokowi udah jadi presiden 2 periode. Yang dipilih langsung oleh rakyat. Emang abah kalian nyalon presiden tapi nggak dipilih sama rakyat. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jekikis. Salam jekikis, mantap. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik juga ya, ulasan dari DJ Anak Jenderal dan juga Yohana terkait dengan Tifa. Tifa ini sepertinya mulai ketakutan gitu ya kan, habis diperiksa polisi, sok-sokan pikun, sok-sokan amnesia, sok-sokan nggak tahu peristiwa 23 Maret, 26 apa 23 Maret tadi. Ya gimana ya, mungkin karena kepanikan itu dia langsung lupa semuanya, ataukah karena keseringan ikut pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok pembenci ini gitu sampai dia lupa itu yang mana ya, itu kapan ya. Dan tadi ya ulasan dari DJ Anak Jenderal yang mengatakan bahwa Tifa ini adalah pentolan HTI dan didukung dengan komentar-komentar netizen di X, ya patut kita curiga teman-teman ya. Patut kita
awasi gitu, patut kita perhatikan jejak langkahnya ke depan. Karena ya kalian tahu sendiri, HTI ini tujuannya ingin merubah ideologi bangsa dengan ideologi khilafah, teman-teman. Ingin mengubah dasar negara kita. Waduh, luar biasa gerakan-gerakan mereka ini ya. Apalagi kan pengacara mereka itu si Kosinudin, si Tompel itu yang sering kalian ngomongin Tompel. Nah, itu tulen juga HTI-nya, teman-teman. Dan apakah mereka berdua sedang punya misi tertentu? Wah, ini yang harus kita kulik-kulik lagi, teman-teman ya. Nah, tadi Amin Rais, aduh. Ini Amin Rais gimana, teman-teman ya? Kenapa nggak dilaporin sama Pak Jokowi kemarin ya? Harusnya kan dia dilaporin kemarin tuh. Biar jerah gitu, biar kicep dia, biar bungkam dia. Biar nggak sembarang menuduh-nuduh orang lagi. Bukan hanya Pak Jokowi, biar tidak menuduh orang-orang lagi, teman-teman. Ini bahaya yang begini-begini nih. Dibilang Pak Jokowi tidak punya jasa SD sampai SMA, bahkan S1 UGM, dibilang oplosan, dibilang itu palsu dan segala macam. Ini kan bahaya, teman-teman. Kalau ini video baru ya semoga sampai di pengacaranya Pak Jokowi dan dilaporkan juga Amin Rais nih. Wajib nih masuk dia nih, wajib. Dan tadi Roy Suryo katanya residivis dan akan mendapatkan hukuman yang banyak gitu ya. Semoga saja, teman-teman. Semoga saja mereka dikurung selama-lamanya. Jangan selama-lamanya juga, kasihan juga anak istrinya ya. Dikurung dengan jangka waktu yang lama agar bangsa kita nggak gaduh. Capek liatin mereka loh. Capek banget, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.